Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pabrik kelapa sawit di Batubara terbakar, 1 karyawan terluka. Tenaga medis Rumah Sakit Umum Sibolga positif COVID-19. Sumatera Utara peringkat 4 daerah terkorup. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit terbakar. Dugaan sementara api berasal dari tangki limbah yang meledak. Akibatnya 1 orang pekerja dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seperti inilah video amatir saat terjadinya kebakaran pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT Arya Rama Persada di Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Api cepat membesar sehingga karyawan pabrik berjibaku memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Saksi mata mengatakan dugaan sementara kebakaran tersebut dari ledakan sebuah tangki limbah yang mengeluarkan minyak dan mengenai pekerja yang sedang melakukan pengelasan di atas peluit pabrik, sehingga korban terjatuh dari atas peluit. Korban yang diketahui bernama Erwin Purba berusia 47 tahun ini, warga Desa Perjuangan, Kecamatan Sei, Batubara, langsung dibawa ke klinik terdekat untuk dilakukan pengobatan terhadap luka bakar yang dideritanya. Sementara itu, pihak perusahaan belum mengetahui pasti penyebab kebakaran. Namun pihak perusahaan akan bertanggung jawab atas korban kecelakaan kerja tersebut. Minyak itu udah nembak ke atas. Dari mana? Dari bawah? Dari apa itu? Dari Tangki itu. tangki itu. Berarti Berarti Bapak ngerasain di atas tangki. enggak lah. Kita kan ini tangki ini jauh. Kita di sini. Minyak ini bisa tiba-tiba nembak ke atas, menyerang kami. Saya sebenarnya kalau kronologis langsungnya kan kurang tahu Pak, karena saya kan posisinya di kantor. Cuman memang kalau mendengar apa itu kayaknya pas melakukan pekerjaan perbaikan di pabrik. Nah, tiba-tiba meledak, terjadi kebakaran. Ceritanya dia sepertinya lompat, lalu langsung larikan kemari. Hingga kini kasus kebakaran pabrik pengolahan minyak kelapa sawit tersebut masih ditangani pihak Polsek Labuhan Ruku. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, aksi unjuk rasa protes tindakan semena-mena otoritas kampus yang digelar puluhan mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asahan, Sumatera Utara siang tadi berakhir ricuh. Mahasiswa terlibat saling dorong dan nyaris baku hantam dengan petugas keamanan kampus. Bentrokan antara puluhan mahasiswa tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM dengan petugas keamanan kampus ini berlangsung di depan pintu gerbang kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asahan, Sumatera Utara. Pecahnya kerusuhan ini dipicu rasa tidak puas mahasiswa terhadap sikap pimpinan atau otoritas kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tidak menghiraukan serta tidak bersedia mendengarkan aspirasi mereka. Tak hanya terlibat saling dorong, mahasiswa yang emosi juga nyaris terlibat baku hantam dengan petugas keamanan kampus. Beruntung kedua belah pihak secepatnya dapat menahan diri, sehingga kericuhan yang terjadi dapat terhenti dan tidak meluas. Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan mereka, selanjutnya mahasiswa menyegel pintu gerbang kampus. Unjuk rasa mahasiswa ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan yang mensomasi serta menskorsing 9 orang mahasiswa karena mengkritik tindakan kampus yang menolak permintaan mahasiswa untuk belajar di rumah semasa pandemi COVID-19. Mereka mendesak agar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan segera mencabut somasi dan skorsing tersebut.
aksi solidaritas bahwasanya hari ini kader-kader IMM telah disomasi oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran karena telah melakukan kritik-kritik kepada putusan-putusan yang dilakukan kampus ini. Ini ada aksi apa dong? Ibarat penyegelan tuh gimana nih? Iya, kita segel kampus ini karena kita ortom Muhammadiyah, ini amal usaha Muhammadiyah. Jadi kita berhak untuk menyegel karena sakit hati kader IMM se-Indonesia atas tindakan yang dilakukan Ketua 5 kepada kader IMM. Sementara itu, meski telah melakukan aksi selama lebih kurang 3 jam, namun tak satupun dari pihak kampus datang menemui mahasiswa. Rencananya, mahasiswa akan terus melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menginap di kampus. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil membongkar sindikat jaringan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman dan mengamankan 4 tersangka serta menyita 976 butir pil ekstasi. Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di beberapa tempat hiburan malam, tim operasional Satres Narkoba Polres Labuhan Batu langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus 4 tersangka di salah satu lokasi hiburan malam di seputaran Jalan Bypass Adam Malik, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan pihaknya mengungkap sindikat jaringan peredaran pil ekstasi antar kota dan mengamankan 4 tersangka yakni HSS alias Gadeng yang berstatus bandar dan 3 wanita lainnya di salah satu hiburan malam. Dari lokasi awal, petugas hanya berhasil mengamankan 5 butir pil ekstasi. Lalu dilakukan pengembangan dan mengamankan 11 butir pil ekstasi di kediaman ER, sebelum akhirnya menyita 960 butir pil ekstasi dari atas rumah HSS yang diperoleh dari kota Sibolga. Dari total keseluruhan, petugas berhasil mengamankan 976 butir pil ekstasi. Mereka tertangkap sekali berempat. Dengan barang bukti yang kita sita hanya pil ekstasi tinggal 1/4 butir ya, dan juga ada dari si Emilia Ram ER dengan 2,46 gram ya, sehingga dari keterangan dari si ER alias M ini kita kembangkan ke rumah dari si Kadeng ya. Namun tidak ditemukan ekstasi pada saat itu, sehingga ketika pagi harinya sekitar jam 11 si Kadeng ini mengakui masih ada menyimpan hampir 960 lagi disimpan di rumahnya ya, sehingga kami pimpin pada saat itu penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti yang tersisa yang disimpan di atas asbes di kamar mandi. Demikian. Guna proses lebih lanjut, keempat tersangka digelandang ke sel tahanan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang tenaga medis di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga terindikasi positif COVID-19. Kasus ini sesuai dengan hasil swab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini pasien tersebut telah dirawat di Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan data keterangan juru bicara gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kota Sibolga, bahwa tenaga medis Rumah Sakit Umum Sibolga itu dinyatakan positif COVID-19 setelah melalui proses pemeriksaan rapid test dan tes cepat molekuler.
Sebelum dinyatakan positif COVID-19, tenaga medis Rumah Sakit Umum Sibolga tersebut sempat menjalani perawatan medis selama beberapa hari di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga akibat demam tinggi disertai gejala menyerupai COVID-19. Seorang karyawan rumah sakit turun yang mengalami sakit. Setelah itu mereka mengirim ke rumah sakit Tapan Utara. Nah, kemudian hasilnya katanya positif bahwa korban adalah bekerja di wilayah pemerintah Kota Sibolga. Nah, tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit adalah merepit tes 20 orang karyawan yang mungkin berada yang di sekitar wilayah kerja itu yang korban. Ini merupakan kasus pertama positif COVID-19 di Kota Sibolga. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Rumah Sakit Umum Kota Sibolga langsung melakukan rapid test terhadap beberapa rekan kerja korban dan hasilnya hingga kini belum diketahui. Selain itu, seluruh ruangan di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga disemprot cairan disinfektan dan penjagaan ketat bagi para pengunjung. Sedangkan saat ini, Rumah Sakit Umum Kota Sibolga pasca adanya tenaga medisnya yang positif COVID-19 tetap berlangsung normal. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memastikan kondisi kesehatan tahanan, Kejaksaan Negeri Karo melaksanakan pemeriksaan rapid test terhadap tahanan yang akan dipindahkan ke rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe Karo. Dalam tahap awal ini sebanyak 20 tahanan dilakukan rapid test dan hasilnya non-reaktif. Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemeriksaan rapid test terhadap sejumlah tahanan yang berada di sel tahanan sementara Polres Tanah Karo. Tahanan yang menjalani rapid test ini nantinya yang akan dikirimkan ke rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe. Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karo, sebanyak 20 tahanan yang menjalani rapid test ini hasilnya non-reaktif. Dan usai dinyatakan non-reaktif, tahanan ini langsung dikirim ke rumah tahanan. Hal ini pun dilakukan karena ruang sel tahanan Polres Tanah Karo yang sudah over kapasitas dan juga berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 di dalam rumah tahanan. Segera dititipkan, kirimkan ke rutan dikarenakan keterbatasan ruang tahanan Polres. Jadi itu hari ini kita melaksanakan rapid test untuk tahanan yang telah berubah sebanyak 2. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Kabanjahe Karo mengatakan, tahanan yang dikirim ini merupakan tahanan tahap 2 yang sedang menjalani persidangan maupun yang sudah diputus dalam persidangan. Nantinya setelah di dalam rutan, tahanan yang baru datang ini langsung dimasukkan ke dalam ruang isolasi selama 14 hari. Hal ini untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat. Dirinya juga menambahkan, kondisi kesehatan para tahanan ini akan dipantau. Dan jika sudah dipastikan sehat, tahanan ini nantinya akan digabung dengan warga binaan yang lain. Hari ini tahap pertama kita akan terima 20 tahanan hakim yang sudah proses persidangan dan mungkin ada beberapa juga nanti yang sudah inkrah yang akan dititipkan di rutan Kabanjahe. Nah, sebagai salah satu persyaratan seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan kepada kami, harus dilakukan mekanisme protap kesehatan, yakni yang seperti yang kita lakukan tadi adalah pengecekan COVID-19. Tentunya ini langkah-langkah yang harus kami lakukan sedisiplin mungkin. Ya, di rutan Kabanjahe juga kami sudah sediakan ruangan isolasi yang selama 14 hari kami akan pisahkan mereka dari warga binaan yang lainnya dengan harapan kita nanti tidak ada yang terkontaminasi COVID-19 lah. Pemeriksaan rapid test ini pun rencananya akan dilakukan per 14 hari ke depan, mengingat ruang isolasi rumah tahanan yang tak cukup menampung secara keseluruhan tahanan, dan juga memastikan kondisi kesehatan tahanan dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu puluhan tahanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan di rapid test sebelum dikirim ke Rutan Labuhan Deli. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sebanyak 72 tahanan dari jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan menjalani rapid test di Aula Polres Pelabuhan Belawan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 sebelum dikirim ke Rutan Labuhan Deli. Seluruh tahanan dari berbagai kasus kejahatan dijemput dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian untuk diambil sampel darah yang sebelumnya telah disemprot disinfektan sesuai dengan protokol kesehatan. Kegiatan rapid test baru pertama kali dilakukan terhadap tahanan dari Kejaksaan dan jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan untuk memutus mata rantai virus sebelum dilimpahkan ke rutan. Rapid test ini kita dimohon bantuan dari Kejaksaan kepada Puskesmas Belawan. Jadi rapid test ini tetap kita lakukan untuk pencegahan pemutusan rantai penularan sebelum tahanan dibawa oleh Kejaksaan ke rutan. Jadi di sini tetap kita perhatikan rambu-rambunya, tentunya seperti social distancing, jaga jarak, ya terutama kami sebagai petugas. Gitu. Jadi ini tetap kita ini dengan berjumlah 70 orang. Ini berita dari Ibu Rita Purba. Sejauh ini berapa jumlah tahanan yang kita lakukan rapid test nih, Pak? Yang ini masih berjalan baru 15. Ya? Sejauh ini ada nggak hasil dari reaktif atau non-reaktif dari? Insya Allah belum. Masih ada, ya? reaktif semua. Wakapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, meski belum ada ditemukan tahanan yang reaktif maupun terinfeksi virus tersebut, namun petugas akan terus melakukan rapid test terhadap tahanan sebelum dikirim atau dilimpahkan ke rumah tahanan. Baik, kami dari Polres Belawan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Belawan melaksanakan kegiatan rapid test terhadap tahanan yang akan kita limpah ke lapas. Ada berapa banyak, Pak? Untuk hari ini jadwal kita 72 tahanan yang akan kita tes rapid test. Nanti ketika dari tim medis ternyata non-reaktif, itu langsung kita koordinasikan ke lapas untuk kita serahkan ke lapas. Jadi reaktif? Apabila reaktif, ya tentunya ada pihak kesehatan di sini, nanti akan kita lakukan protokol kesehatan dan akan kita bawa ke rumah sakit. Seluruh tahanan dari berbagai kasus tindak kriminal yang berkasnya sudah P21 ini untuk segera mengikuti proses persidangan secara daring di Kejaksaan Belawan dan Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi merilis sejumlah daerah dengan angka korupsi tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Provinsi Sumatera Utara menempati urutan keempat secara nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera sebagai provinsi terkorup. Angka kasus korupsi di Sumatera Utara dalam 5 tahun terakhir sejak 2014 hingga 2019 masih sangat tinggi. Dengan jumlah 64 kasus, Sumatera Utara masuk daftar urutan keempat sebagai daerah terkorup di Indonesia. Sementara di urutan 3 teratas yakni pemerintah pusat dengan 359 kasus, Provinsi Jawa Barat 101 kasus, dan Jawa Timur 85 kasus. Sumatera Utara sendiri masih menyandang daerah terkorup jika dibanding dengan provinsi lain. Di urutan kedua dan ketiga ada Provinsi Riau dan Lampung, dengan masing-masing kasus sebanyak 51 dan 30 kasus. Masih segar diingatan publik, operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin pada pertengahan Oktober tahun lalu. Eldin menambah panjang daftar kepala daerah di Sumatera Utara yang terjaring lembaga anti rasuah itu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut, tingginya angka korupsi di daerah ini dikhawatirkan membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah makin menipis. Ia berharap para pemimpin di daerah ini bisa berbenah, serta menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan jujur.
berharap zero kita ini. Kalau masih korupsi terus, inilah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya. Yang ditangkap KPK ini kan pemimpin ini, nggak ada yang anak buah pemimpin. Kalaupun ada anak buah, dampak dari tidak terkontrolnya dari pemimpin dan akibat implikasinya dari pemimpin. Ya, marilah kita jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sebelumnya, KPK menyebut kasus korupsi di sejumlah daerah didominasi pengadaan fee proyek, pengadaan barang dan jasa, serta suap perizinan dan suap ketuk palu pengesahan APBD. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bakal menambah sebanyak 307 TPS yang tersebar di 32 kecamatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bakal menambah sebanyak 307 tempat pemungutan suara yang tersebar di 32 kecamatan. Ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Tahapan pilkada yang sempat tertunda di tengah pandemi COVID-19, KPU Simalungun saat ini juga sudah memulai tahapan pilkada dan mengaktifkan kembali tenaga pendukung seperti panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara di 413 nagori. Ketua KPUD Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan penambahan TPS tersebut mengacu kepada surat KPU RI yang membatasi jumlah pemilih maksimal 500 orang di setiap TPS guna mengantisipasi kerumunan massa saat pelaksanaan pilkada dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Simalungun dalam situasi pandemi COVID-19 kembali melaksanakan tahapan pilkada yang sempat tertunda sebelumnya. Kita sudah mengaktifkan kembali tenaga pendukung, baik itu PPK dan melantik teman-teman PPS di 413 nagori. Kemudian kita juga sudah mengusulkan kepada KPU RI terkait penambahan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Simalungun dalam hal penambahan jumlah TPS. Kalau kita hitung kalkulasi jumlah penambahan TPS untuk Kabupaten Simalungun berjumlah 307 TPS yang semula 1.685 dan sekarang ini menjadi 1.992 TPS. Sehingga dengan penambahan TPS tersebut jumlah petugas yang kita butuhkan untuk KPPS itu juga bertambah. Nah, sehingga kalau dihitung dari segi anggaran, penambahan jumlah 307 TPS itu bertambah anggaran sebesar 2,5 miliar. KPU Simalungun juga sudah mengusulkan ke KPU RI terkait penambahan anggaran yang dibutuhkan sebanyak 2,5 miliar rupiah untuk penambahan 307 TPS. Dengan penambahan tersebut, maka jumlah TPS di Simalungun dari sebelumnya 1.685 TPS bertambah menjadi 1.992 TPS. Dosi Simarmatang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.